Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang tidak dapat kita ucapkan dengan kata-kata. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita hari ini adalah ada beberapa panggilan yang harus kita sahuti dalam kehidupan ini. Yang pertama, panggilan azan. Azan itu adalah informasi kepada manusia bahwa waktu untuk menyembah, mengabdikan diri kepada Allah sudah tiba saatnya. Maka kita sebagai orang beriman harus menyahuti panggilan itu. Lebih cepat kita sahuti berarti panggilan itu lebih bermakna bagi kita sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menganjurkan sebaiknya sholat itu adalah di awal waktu, karena lebih mementingkan panggilan Allah daripada panggilan-panggilan manusia, panggilan dunia ini. Makanya panggilan azan itu adalah suatu panggilan bagi orang yang beriman. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Untuk mengajak sholat, hayya 'alas shalah. Mari kita sholat, mari kita tegakkan sholat di dalam kehidupan dan di tengah-tengah kesibukan manusia. Jangan karena kesibukan itu membuat manusia lupa kepada pencipta alam semesta dan pencipta manusia di dalamnya. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Kemudian hayya 'alal falah. Mari kita meraih kemenangan, kebahagiaan yang hakiki, yaitu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dapat kita raih, kita capai, kita gapai kebahagiaan itu tanpa kita mengutamakan, melaksanakan, menyahuti panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu panggilan ini lebih utama daripada panggilan yang lain. Maka kita dianjurkan as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu. Yang kedua, panggilan orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah sudah menentukan, sudah menetapkan bahwa jangan kamu sembah kecuali Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi panggilan orang tua itu harus dipatuhi oleh anak-anaknya agar kehidupan mereka meraih ridho Allah, agar kehidupan manusia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan anak dan keturunannya itu diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang menyakiti. Fala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan kamu
bentak, jangan kamu hardi kedua orang tuamu, dan katakanlah, ucapkanlah kata-kata yang mulia, kata-kata yang baik. Oleh sebab itu, anak yang senantiasa mematuhi perintah, panggilan daripada orang tua itu diutamakannya, maka hidupnya insya Allah akan berkah, diberikan rezeki yang melimpah lagi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu panggilan orang tua. Kemudian panggilan daripada yang sesudah itu adalah panggilan daripada suaminya. Bagi orang yang punya suami, panggilan suaminya selagi itu adalah panggilan yang diridhai Allah, wajib dipatuhi. Kecuali dia mengajak kepada, memerintahkan kepada istrinya adalah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka panggilan itu harus disahuti dengan baik. Bahkan seorang istri tidak boleh mukanya itu masam ketika dipanggil oleh suaminya untuk melaksanakan suatu aturan-aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah aturan yang telah ditetapkan kepada manusia untuk dipatuhi, untuk disahuti. Panggilan yang ketiga adalah panggilan untuk haji dan umroh. Apabila manusia sudah diberikan oleh Allah panggilan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, panggilan itu tidak berbentuk suara, panggilan itu tidak berbentuk tulisan, tapi panggilan itu berbentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi seorang anak manusia untuk melaksanakan panggilan haji itu ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang sudah berikan kemampuan finansialnya, kemampuan yang disebut kemampuan di situ ada kesehatannya, kemampuan disebut di situ ada kendaraan yang tersedia, kemampuan yang ada dimaksud di situ adalah dia aman dalam perjalanannya. Ini sudah ada, sudah terpenuhi persyaratan-persyaratan itu, maka wajib manusia melaksanakan ibadah haji dan umrah. Maka panggilan ini tidak boleh ditunda-tunda. Panggilan ibadah haji dan umrah tidak boleh diabaikan oleh manusia, karena itu adalah panggilan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Maka orang yang haji berangkat ke Makkah, ke Madinah, ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Allah. Mereka disebut dengan duyufur rahman, tamunya Allah. Tamunya Allah itu berarti mereka datang atas panggilan Allah untuk melaksanakan suatu rangkaian ibadah yang membuat manusia nilai ibadahnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang engkar atas panggilan ini, tidak ada yang rugi kecuali orang-orang itu. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dari sekalian alam. Panggilan yang keempat, ini kita lebih hati-hati lagi. Panggilan keempat ini adalah panggilan malaikat Israel. Setiap manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa dia akan mengalami suatu garis finish kehidupan, yaitu kematian. Kematian itu tidak bisa dielakkan oleh manusia. Dia akan datang pada waktu yang telah ditentukan. Dan dia tidak pernah tahu kapan dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah untuk menyiapkan diri kita, membekali diri kita dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bila tiba saatnya, ya, yang waktu itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Wa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal manusia, tidak boleh diperlambat, tidak bisa mohon diperlambat, dan tidak boleh dipercepat, tapi pas pada titiknya. Maka di waktu manusia tidak maksimal beramal, jika tiba panggilan malaikat Israel datang, ajal sudah datang, dia akan berdoa, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan. Saya akan melaksanakan amal soleh
fima taraktu, dulu sudah aku tinggalkan. Kalla, itu tidak bisa lagi. Maka di saat manusia di akhir hayatnya dia menyesal, penyesalan itu adalah tiada gunanya lagi, sesuatu yang sia-sia. Marilah hari ini kita renungkan panggilan yang terakhir, yang keempat ini sangat ya kita harapkan memudahkan kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus memahami makna kehidupan ini adalah kesempatan untuk meraih kebahagiaan, untuk kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita sehingga panggilan-panggilan ini dapat kita sahuti dalam kondisi yang baik, dalam panggilan sahutan yang baik menurut Allah dan Rasul, sehingga kita termasuk orang-orang yang diridhoi Allah, yang dirahmati oleh Allah, yang dibahagiakan oleh Allah sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.